kan biasanya beli kopi, beli boba Hmm. gitu kan, atau mungkin beli toast-toast gitu ya yang kekinian gitu lah untuk refresh gitu suasana kerjanya. Tapi kalau misalkan lagi bulan puasaan kayak gini kan jadi terhenti ya gitu, harapannya bisa semakin hemat. Tapi Kak, apakah benar teman-teman netizen semakin hemat di bulan puasa ini? Oke, oke. Berdasarkan kasus, kalau dari pertanyaan rata-rata gimana Kak jawabannya? Rata-rata sih boros ya. Ya, by the way, fakta di lapangan pun klien-klienku jatuhnya lebih boros sih teman-teman. Kenapa? Gara-gara pertama kita kan puasa biasanya pas buka itu dihajar ya kan. Nah, jadi kayak apa namanya BM-nya banyak gitu kan, banyak maunya kan. Kok BM-nya banyak, banyak maunya sama ya. BM-nya banyak ya. Berarti banyak banget gitu. Jadi puasa apa sorry belum waktunya berbuka untuk nyari takjil gitu ya, nyari makanan pembukanya, udah pesan ini itu segala macam dan itu rata-rata klien kayak gitu. Jadi keuangannya justru membludak dan biasanya mereka masak gitu kan. Gara-gara puasa mereka order GoFood-nya jadi lebih ekstra. Ditambah lagi kalau kita berkaca di tahun lalu gitu, kalau teman-teman masih ingat yang bagi-bagi apa namanya parcel apa nama kerennya Hampers. Kak? Hampers. Hampers. Nah itu kan luar biasa ya gara-gara kalau misalnya tahun lalu tuh pas kita pertama kali lockdown, terus teman-teman tuh mungkin ngebantu teman-teman yang berbisnis UMKM gitu kan, pada ngebuat hampers akhirnya semuanya pada beli segala macam. Nah tahun ini jangan kaget ada juga klienku aja belum juga masih jauh gitu kan Lebaran tapi dia udah list nih siapa-siapa aja yang bakal dikasih hamper segala macem gitu kan dan dia udah tahu nih siapa-siapa dan itu budgetnya lumayan gede. Bahkan ada juga klien yang konsul sama aku, Mas Rizky perencanaan kan udah kita buat nih gitu kan untuk 1 tahun ke depan, tapi gara-gara bulan puasa ini aku di luar budget nih gitu kan, tapi aku kayaknya mau ngasih hamper segala macem. Teman-teman, ngasih hampers tuh nggak salah ya by the way ya, dan menurut saya pun investasi yang paling bagus adalah investasi nama baik gitu kan. Nah, kalau teman-teman memberikan hampers, make sure itu juga buat orang-orang yang relevan untuk teman-teman, bukannya apa-apa, tapi buat teman-teman yang paling dekat aja gitu kan, yang mana yang jadi prioritas utama lah yang kita utamakan gitu. Kalau memang ada budget ya emang nggak ada masalah sih anyway. Kan ini Oke. bulan Terus kalau berbagi ya. iya iya benar-benar sih. Terus kalau menurut Kak Rizky nih dari fenomena-fenomena itu ya yang ada di lapangan, menurut Kak Rizky kebiasaan buruk yang sering banget muncul itu tuh yang akhirnya berpengaruh juga sama keuangan ya. Itu tuh apa sih Hmm. Kak? Kalau kebiasaan buruk sebenarnya tergantung dari backgroundnya apa namanya klien sih ya. Ada kalau misalnya klien belum teredukasi dengan baik, kebiasaan buruknya ini sebenarnya terjadi di setiap bulan kok. Yaitu apa? Yaitu mereka tidak stick dengan anggaran atau budgeting yang mereka buat. Atau bahkan mereka nggak buat anggaran sih, sebenarnya sesimpel itu. Jadi kalau teman-teman sudah buat anggaran gitu ya, anggaran tuh juga harus fleksibel. Anggaran tuh nggak harus yang strict. Pokoknya let's say ada teman-teman mungkin sering sering dengar 50 30 20 Dua gitu puluh. kan, ada juga yang 40 10 30 20 atau kayak gimana pun itu. Nah, sebenarnya kalau kita mengatur keuangan itu semua relevansinya tergantung tujuan keuangan kita masing-masing dan cara kita mencari uang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bisa investasi bahkan nyampe 50% itu jauh lebih baik dibandingkan 50% untuk biaya hidup. Kalau misalnya biaya hidup bisa nyampe 20% aja, itu jauh lebih hebat gitu kan. Artinya kita menjaga gaya hidup kita dan kita mengedepankan investasi sama tabungan kita. Nah, teman-teman, itu adalah idealnya. Tapi kalau misalnya teman-teman baru mulai ngatur keuangan, biasanya kalau aku tuh ini apa budgeting itu harus sudah dimulai dulu at least pencatatannya biar kita bisa ngelihat how low we can go. Kira-kira budget apa sih yang bisa kita kurangin? Kira-kira kebocoran kita tuh di mana aja sih? Nah, itu tuh banyak banget orang tuh yang ngerasa kok bulan Ramadan ini makin boros ya. Sebenarnya sesimpel kalau ditanya apakah melakukan anggaran atau tidak. Karena dia nggak tahu anggarannya, makanya dia cuma pakai feelings. Sedangkan kalau kita merencanakan keuangan nggak bisa pakai feelings, harus berdasarkan faktanya, harus berdasarkan hitungannya, kan kayak gitu. Nah sebenarnya sesimpel anggarannya udah atau belum gitu aja. Oke.
Jadi balik lagi harus ke budgeting juga ya kak ya. Tapi Hmm. mengingat fenomena sekarang ya kak ya, maksudnya kita bisa melihat lah bahwa gaya hidup tuh semakin gila-gilaan lah, orang semakin bersaing untuk nih gue punya ini nih gue bisa beli ini nih kayak gitu kan. Di lapangan seringkali seperti itu. Akhirnya banyak juga kak yang akhirnya memutuskan untuk memperbesar keran pemasukan gitu supaya bisa ke Ah, gaya itu lebih hidup yang bagus. seperti itu. Mm-mm. Tapi Hmm. kalau menurut Kak Rizky nih sebagai mungkin orang-orang yang baru banget mungkin bekerja gitu ya, yang baru banget megang duit sendiri gitu. Sebenarnya yang terpenting di dalam financial planning itu, dalam budgeting itu tuh apakah memang memperbesar kerannya itu tadi atau ya tahu kebutuhan kita atau mungkin keinginan kita itu seperti apa sih? Nah, kalau misalnya jawabannya adalah kita harus tahu keinginan kita dulu sih. Karena bisa jadi orang yang kita lihat dengan gaya hidup yang mewah, dengan apa namanya, yang ibaratnya yang kita iri lah ya. Kok bisa ya orang punya mobil yang bagus, rumah yang oke, segala macam. Kita kan nggak tahu keuangan dia kayak gimana. Nggak sedikit loh teman-teman di Jakarta khususnya sama ya kota-kota besar lah di Indonesia, budget untuk investasi rata-rata orang tuh langsung lari ke investasi yang sifatnya bukan paper asset dulu gitu. Nah mereka rata-rata langsung beli let's say properti, ya kan? Jadi let's say income-nya cuma 10 juta. Tapi untuk bayar cicilan itu bisa nyampe 50%. Sedangkan idealnya hanya 30% atau 35% maksimum. Gitu. Nah, kita kan nggak tahu apakah dia hidup dengan banyak cicilan, apakah dia ternyata beli kendaraan yang bagus atau rumah yang bagus itu untuk apa namanya berbisnis. Ya setiap orang kan pasti punya plannya masing-masing. Jadi kita nggak bisa salahin gaya hidupnya orang lain. Tapi ya, makanya kalau teman-teman sering dengar ada yang namanya jangan keeping up with the Jonases, jangan ikutan gaya hidup orang lain yang mewah-mewah gitu ya. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu dapurnya mereka. Nah yang paling penting adalah kita berlomba sama diri kita sendiri gitu. Jangan compare keuangan kita sama orang lain. Karena itu bisa jadi malah apa namanya ngebuat diri kita bukannya termotivasi, malah kita dimotivate gitu, malah kita ngerasanya nggak apa namanya bukannya bilang apa ya, bukannya nggak bersyukur tapi justru malah ngebuat beban buat diri kita gitu, karena setiap orang pasti punya perencanaan masing-masing. Nah makanya teman-teman harus tahu tujuan keuangannya apa dulu. Nah tujuan keuangan itu yang akan menggerakkan teman-teman, yang akan membuat teman-teman itu mau untuk misalnya mengurangi gaya hidupnya teman-teman, mau untuk memprioritaskan tabungannya teman-teman dibandingkan gaya hidup. Nah, makanya tujuannya kayak gimana? Ada orang dengan tujuan keuangannya, mau nggak mau dia harus hidup seperti mewah. Harus mengendarai mobil yang bagus, harus punya jam mewah, gitu kan? Harus punya parfum yang wanginya bagus sampai 1 kilo juga kecium, ibaratnya kayak gitu. Nah, itu karena balik lagi karena bisnisnya dia kan, ya kan? Padahal income-nya nggak seberapa, tapi dia butuh itu untuk bekerja. Kita kan nggak tahu. Nah, tujuan keuangan orang kan beda-beda. Dan tujuan keuangan orang itu berdasarkan background-nya masing-masing lagi. Nah, kalau yang paling aku suka gitu ya, kalau kita ngomongin perencanaan keuangan, aku tuh selalu menekankan skill dalam perencanaan keuangan itu 90% itu soft skill, teman-teman. Nah, 10% ya baru hard skill. Nah, 10% itu baru teman-teman mempelajari mengenai produk-produk keuangan gitu kan. Terus pembagian alokasinya gimana, segala macam itu hard skillnya gitu kan. Tapi kalau soft skillnya itu, kenapa aku bilang 90%? Karena gini, coba deh, Talia, kita coba flashback. Kalau orang-orang zaman dulu gitu ya, mereka hidup nggak pakai perencana keuangan loh. Tapi mereka masih bisa hidup kok sampai hari tua. Mereka masih bisa beli rumah kok, masih bisa beli Bener kendaraan, banget. anak tetap sekolah gitu kan. Alasannya kenapa? Karena mereka terlatih sama soft skill-nya tersebut. Mereka tahu prioritas nabungnya gimana segala macam. Mereka nggak tahu produknya harus nabung ke saham kah, deposito, bla bla bla, enggak. Tapi yang mereka tahu, anak gue mau sekolah gitu kan. Ini duit buat gue pensiun, paling kayak gitu. Nah, kalau masalahnya baby boomers, nanti pas udah tuanya, gitu kan, kalau klien-klienku yang baby boomers, usia yang sekarang tuh mungkin di atas 50 tahunan, itu mereka cuma nggak tahu gimana caranya leverage kekayaannya mereka.
Nah, jadi ketika teman-teman mau buat financial planning gitu kan, proyeksinya kayak gimana, itu harus detail. Harus tahu keadaan kita saat ini gitu ya. Jangan terlalu kecil juga buat goals keuangan gitu. Kita juga harus 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 bermimpi yang tinggi, tapi juga harus Mm-mm. um, apa ya namanya, nggak ngawang-ngawang banget gitu. Maksudnya apa ya? Mm-mm. Mm-mm. Harus Um, realistis gitu ya kak ya. Realistis. Nah, ya harus realistis juga. Jadi kita tahu keadaan kita saat ini di mana. Kalau aku nih biasanya Talia, aku ngebedain Mm-mm. ada 5 tipe keuangan dalam personal finance gitu ya. Level Oke, apa pertama, tuh kak? level pertama itu income sama dengan living expense. Biasanya buat teman-teman yang Mm. income-nya itu purely 100% untuk biaya hidup aja. Mm. Itu biasanya di level paling bawah tuh. Nah, saya Mm. harap teman-teman yang dengerin kita saat ini jangan sampai masih di level 1 nih, kita harus buru-buru go up. Nah, level kedua adalah income sama dengan living expense plus emergency fund. Mm-mm. Teman-teman udah mulai punya dana Oke. daruratnya. Kenapa Dana dana darurat darurat. dulu? Mm-mm. Karena dana darurat untuk buffering gitu kan, untuk bumper kita. Mm-mm. Kalau misalnya kita terjadi resiko, misalnya pekerjaan kita hilang, atau misalnya investasi kita returnnya jeblok gitu kan, itu gunanya kita butuh dana darurat. Dan level ketiga adalah income sama dengan living expense plus plus emergency fund plus investasi. Teman-teman udah mulai investasi. Nah, di sini aku happy banget by the way, banyak banget apa dengan konten edukasi yang dilakukan sama finansialku, dan 1% juga melakukan banyak sekali konten-konten mengenai keuangan. Aku happy banget karena in result banyak banget millennials dan Gen Z ya terutama yang sudah melek keuangan dan mereka udah di level ketiga loh. Oh iya. Mm-mm. Dana darurat udah terkumpul dan mereka sudah mulai Mm-mm. berinvestasi. Nah, yang Investasi aku juga. nah, kalau udah di level ketiga, tantangannya apa? Tantangannya ketika sudah mulai berinvestasi, kita sudah tahu dulu tujuannya kemana. Karena tujuan keuangan itu ibaratkan roda dalam kendaraan. Oke, Mm-mm. contoh tujuan keuangannya mau ke Bandung gitu kan. Roda ini akan selalu berjalan kalau misalnya memang kita mau ke Bandung gitu kan. Jadi itu tujuannya harus jelas dulu. Nah, kalau misalnya tujuannya nggak jelas, bisa jadi nanti berhenti di tengah jalan. Bisa jadi nanti malah muter balik gitu. Makanya tujuannya udah clear. Nanti income-nya juga harus benar. Income tuh ibaratkan dengan ininya apa namanya bensinnya. Kalau nggak ada income-nya, ya kan, ya nggak bisa jalan juga. Rodanya ada tapi nggak ada bensinnya, ya nggak bisa jalan gitu kan. Lalu kalau misalnya kita udah tahu tujuan keuangannya, kan kita juga udah bisa memetakan. Kira-kira setiap tahun, setiap bulan, kita tuh harus alokasi berapa sih untuk investasi kita. Jadi udah jelas gitu kan. Nah, yang aku harapkan kita buru-buru ke level keempat. Tadi kan level ketiga ya. Level keempat adalah investment income sama dengan living expense. Nah, di sini yang memungkinkan buat teman-teman punya yang namanya financial independent. Ya, aku nggak bilang freedom, tapi aku bilang independent dulu nih. Kenapa? Bayangin kalau misalnya paper asset ya, let's say paper asset atau real asset yang teman-teman punya sebagai investasi itu sudah bisa menutupi biaya hidup. Oh, Let's oke. say teman-teman gajinya adalah 15 juta, 10 juta. Lalu apa namanya? Let's say 10 juta lah ya. Lalu biaya hidupnya adalah 3 juta rupiah per bulan. Dari hasil investasi yang selama ini dikumpulin, misalnya 5 tahun, nabung, 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 dan di tahun ke-6, teman-teman udah bisa financial independent. Hasil dari investasinya sudah bisa menutupi biaya hidupnya teman-teman. Artinya, income yang teman-teman terima 10 juta tersebut, itu udah langsung go straight masuk ke investasi lagi. Itulah yang memungkinkan orang kaya makin kaya, ya kan? Kalau orang yang apa nggak ngerti investasi itu sulit untuk kaya. Kalau teman-teman mungkin ngelihat ya salah satu banyak banget sih cuplikannya, let's say Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno pas ditanya bisa nggak Bapak kaya kalau nggak berinvestasi? Jawabannya nggak bisa, kan gitu. Nah makanya apa namanya teman-teman harus mulai berinvestasi. Makanya investasi itu pembelajaran yang nggak pernah berhenti. Dan kalau misalnya teman-teman pingin cepat dewasa dalam keuangan, coba belajar investasi teman-teman. Itu yang bakalan ngebuat teman-teman itu cepat banget dewasa.
Oke. Nah, yang terakhir, Dewasa level dalam kelima. keuangan tuh ciri-cirinya apa, Kak? Oh ya udah lanjutin dulu Oh ya, berarti. oke. Terakhir. Level kelima adalah Mm. investment income sama dengan happy life. Nah, mungkin di sini kalau teman-teman punya terms yang Oke. namanya financial freedom kah atau apa, nah ini udah di sini nih. Mm. Dan di sini biasanya teman-teman udah pensiun dini, udah melakukan sesuatu itu Oke. bukan karena dibayar lagi, tapi udah melakukan sesuatu because of your passion and your mission. Bukan ngomongin lagi mengenai vocation atau profession lagi gitu. Apa? Tadi pertanyaannya apa, Kak? Oke, wow. Luar biasa banget nih dari tahap-tahapan. Tadi kan Kak Rizky menyebutkan bahwa belajar investasi itu bisa membuatmu dewasa secara keuangan gitu. Nah, Hmm. kira-kira nih, dewasa secara keuangan tuh mungkin ciri-cirinya atau mungkin aspek-aspeknya tuh apa aja sih, Kak? Karena kan kembali lagi ya, justru karena biasanya semakin maraknya edukasi, kadang membuat kita tuh jadi ya kadang misinformasi lah, kadang mungkin Hmm. malah ikut-ikutan teman lah, atau ya itu malah justru akan membuat kita semakin bingung kadang gitu. Hmm. Orang yang dewasa dalam berinvestasi ya, dia itu tidurnya nyenyak. Kalau misalnya orang yang nggak dewasa, tidurnya tuh ring-ringan. Hmm. Karena Oh kalau gitu, kalau oke. kalau misalnya seorang investor gitu ya, yang sudah Mm-mm. berinvestasi, misalnya let's say dia udah tahu Mm-mm. tujuan jangka panjangnya adalah untuk hari tua gitu. Dia ingin pensiun dini 10 tahun Mm-mm. lagi dari sekarang. Mm-mm. Dan dia sudah Mm-mm. bisa menilai sebuah perusahaan itu secara value intrinsik dan secara growth value-nya, let's say, secara pandangan investor. Dan dia juga sudah membagi portfolionya, sudah diversifikasi, masukin ke obligasi, masukin ke reksadana pasar uang gitu ya, atau ke emas segala macam. Dan dia juga punya properti misalnya contoh. Nah, dia sudah diversifikasi dengan baik dan dia sudah tahu aset allocation-nya kemana. Dia itu dan dia nyaman untuk setiap bulannya nabung ke setiap platform investasi yang sudah ditentukan berdasarkan tujuan keuangannya. Dan menurut saya Mm-mm. itu sudah cukup dewasa. Kalau misalnya yang nggak dewasa, itu biasanya Oke. yang sedikit-sedikit Mm-mm. nanya, saham ini bagus nggak ya? Yang besok naik Oke. gimana ya? Hari ini yang returnnya paling Mm-mm. gede apa ya? Tahun lalu saham lagi apa namanya bullish-bullishnya. Semuanya masuk ke Mm-mm. saham gitu kan, semuanya buka Mm-mm. account gitu kan. Nah, sekarang Mm-mm. saham Mm-mm. lagi lesu, dan yang beli di Januari mungkin sekarang lagi berdarah-darah tuh portfolionya, pasti lagi Oh nangis-nangis iya. gitu kan karena ISG-nya minus. Tapi kalau misalnya Mm-mm. yang ikut-ikutan, ya udah itu minus dicabut lalu, dan dia nggak tahu reason kenapa minus ya gitu kan, nggak tahu. Tapi teman-temannya gara-gara udah pada masuk kripto, dia ikutan beli kripto juga, daftar kripto juga Mm-mm. tanpa alasan yang jelas. Kalau teman-teman udah tahu masuk saham alasannya apa, beli sebuah emiten alasannya apa, ngejual sebuah emiten alasannya apa, ya kan, mau take profitnya di mana, ya kan. Mm-mm. Terus kalau misalnya teman-teman masuk ke komoditas atau masuk ke Bitcoin, strateginya apa? Apakah Mm-mm. secara fundamental, apakah secara teknikal? Kalau secara teknikal, gimana caranya teman-teman membaca? Jadi intinya adalah edukasinya tuh udah harus um, apa ya? Bisa dibilang udah harus clear dulu lah gitu ya. Banyak banget orang itu yang langsung nyemplung aja dan Mm-mm. mau belajarnya sambil dia merugi gitu. Jadi uang belajarnya jatuhnya Iya, lebih banyak. iya. Pas sudah Mm-mm. minus minus Mm-mm. minus gede gitu kan, baru dia realize, baru Mm-mm. dia mau baru dia ada alasan, kayak gue harus belajar deh. Kenapa ya kok ini minus ya gitu? Kenapa ya data ekonomi dunia tuh berpengaruh ya sama portfolio gue? Nah, itu baru baru kerasa. Sedangkan kalau misalnya teman-teman udah teredukasi sejak awal, mungkin teman-teman bisa menjadi investor yang proaktif dari ekonomi apa namanya Indonesia sendiri gitu, kebijakan pemerintah yang diambil. Kenapa itu orang-orang pada demo? Kalau misalnya kita nggak melek akan ekonomi, akan politik, teman-teman mana peduli. Benar. Tapi kalau teman Iya. berinvestasi, duit teman-teman ada di paper asset, teman-teman most likely bakalan peduli. Teman-teman bakalan care. Benar-benar. Aduh, soalnya nggak Ya. ada kan Kak, kata Lia, nggak ada kan orang yang mau kehilangan duitnya. Pasti kan orang ya, yang Iya. ada orang mau nambah kan duitnya. Nah, itu yang ngebuat teman-teman bakal aware dengan dunia keuangan, dan itu yang ngebuat aku sebenarnya happy banget karena secara nggak langsung kita turut membangun bangsa ini dengan berinvestasi. Iya. Bener sih, investasi itu apalagi kalau sekarang udah banyak banget ya materi-materi edukasi terkait dengan finansial, terus terkait dengan ya misalkan investasi saham itu ciri-cirinya seperti apa, atau mungkin gimana cara mainnya, itu kan sebenarnya udah banyak banget ya. Tapi balik Hmm. lagi kembali lagi ke individu ya Kak ya, kira-kira kita Ya, mau belajarnya itu benar-benar yang belajar
tahu why-nya nggak sih gitu, atau mungkin ya kita Hmm. hanya sekedar ikut-ikutan yang ada saat ini gitu kan, apalagi kalau misalkan ada yang hijau dikit langsung posting di story gitu kan, tapi kita tahu nggak gitu di balik itu tuh seperti apa gitu. Halo? Oke, halo. Hai Oke, Kak. tadi sempat buffering bentar kak. Iya, sempat hilang tadi. Ah, 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 gitu. Yes, oke. Oke, terus kalau menurut Kak Rizky nih, investasi yang perlu dilakukan oleh anak muda itu apa aja sih Kak? Investasi yang harus dilakukan anak muda itu sebenarnya yang paling utama adalah investasi ke diri sendiri. Ya mungkin teman-teman di sini agak muak dengernya. Ya kan kayak ya ampun dikasih tahu lagi untuk edukasi, tapi beneran teman-teman itu yang paling penting gitu. Jangan kita langsung masuk ke asetnya dulu, tapi kita coba pelajarin dulu gimana sebuah investasi ini bekerja from A to Z gitu kan. Kalau misalnya teman-teman masuk ke emas gitu, apa yang mempengaruhi harga emas itu naik atau turun? Ya kan? Bener. Apa sih apa namanya kebijakan apa aja sih dan dalam situasi ekonomi seperti apa sih yang membuat emas itu naik atau turun? Begitupun dalam obligasi, reksadana, lalu kita mikirin mengenai investasi saham, itu pun kita harus teredukasi dulu, apalagi khususnya di saham, gitu ya. Karena saya kebetulan juga membantu klien dalam manage portfolio efeknya mereka. Setiap orang itu bakalan berbeda, teman-teman. Kenapa pentingnya kita mengedukasi diri kita sendiri? Karena mungkin, let's say, teman-teman di kantor gaji sama nih, ya si A sama si B gajinya sama. Misalnya ada Rizky sama Thalia, ya kerja di satu perusahaan sama-sama gajinya let's say 10 juta rupiah gitu ya. Tapi kan pasti Thalia sama Rizky punya background keluarga yang berbeda. Bener. Thalia sama Rizky punya tujuan keuangan yang berbeda. Mungkin Thalia mau merit 5 tahun lagi. Rizky ternyata 2 tahun lagi mau merit. Thalia mau beli rumah 2 tahun lagi. Rizky baru mau beli rumah 5 tahun lagi. Atau Rizky mau pensiun 10 tahun lagi. Thalia ternyata mau 7 tahun lagi. Nah kan kita kan beda ya. Tujuan keuangan kita kan beda. Mungkin Thalia adalah tipikal orang yang setiap tahun harus selalu liburan minimum sekali, ya kan? Mungkin Rizky adalah setiap quarter gitu kan, setiap 3 bulan harus liburan, ya kan? Nah, mungkin Rizky ada tipikal orang yang setiap tahun harus ganti handphone, ya kan? Nah, tujuan keuangan orang tuh beda-beda, teman-teman. Dan produk yang dibeli udah pasti beda. Makanya, teman-teman edukasi ke diri sendiri setiap produk keuangan itu penting gitu. Jadi biar kita tahu alokasinya bakal kayak gimana. Karena tujuan keuangan ditentukan dari apa namanya waktunya, jangka waktunya. Jangka waktunya berapa lama teman-teman kita ngobrolin ya. Kalau di bawah 3 tahun, biasanya aku sarankan untuk klien-klienku itu jauh aset-aset ya, aset-aset kelasnya yang lebih konservatif. Ya, konservatif itu apa? Biasanya kita masuk ke instrumen cash ya, teman-teman pasti udah ngerti cash. Yang kedua adalah gold ya kan, kita masuk ke emas misalnya. Yang ketiga kita masuk ke reksadana dulu gitu. Reksadananya juga kita pilih reksadana pasar uang atau reksadana obligasi. Tapi alokasi investasinya mungkin obligasinya 40%, sisanya kita masuk ke pasar uang, misalnya kayak gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman time frame investasinya adalah 3 sampai 5 tahun atau jangka menengah gitu ya. Itu biasanya kita masuk ke saham boleh, tapi sahamnya alokasi portfolionya hanya 20% atau maksimum 30%. Lebih besar kemana Ki? Lebih besar ke obligasi, ya, yang sifatnya utang. Nah, apa namanya bisa ke obligasi pemerintah atau kalau misalnya teman-teman mau yang gede adalah obligasi corporate gitu kan. Dan kita juga harus diversifikasi masukin sedikit juga ke emas atau reksadana pasar uang atau kumpulan deposito. Nah, kalau misalnya range-nya time frame-nya teman-teman yang mau berinvestasi lebih dari 5 tahun, itu bisa boleh kita alokasi ke sahamnya jauh lebih besar. Tapi jangan sampai teman-teman sekarang udah masuk ke saham, terus udah jor-joran, ya kan? Udah all in. Terus nyangkut, ya kan? Lagi merah. Terus teman-teman tiba-tiba menjadi investor yang bilang, nggak apa-apa, gue kan 5 tahun lagi ngambil. Jangan ya, jangan nipu diri sendiri gitu kan. Makanya harus tahu dulu. Iya, makanya harus penting banget buat teman-teman tuh tahu tujuan keuangannya apa. Jadi nggak masalah. Mau market naik, turun, segala macam nggak masalah. Karena time frame-nya teman-teman yang tahu. Nah, Oke, gitu. ternyata selain harus punya tujuan hidup, kita juga perlu ya punya tujuan keuangan ya kak ya. Bener. Mungkin aku kasih tips ini juga nih, kata Lia.
um, apa namanya, jangan sampai teman-teman juga masuk ke investasi bodong Iya sih, ya. ini yang Itu common soalnya banget ya yang sekarang. iya itu common banget dan sampai sekarang pun masih banyak loh teman-teman yang kena, Banyak yang banget. skemanya Ponzi gitu kan. Itu banyak banget Mm-mm. ya ampun, nyampe nyampe aku setiap ini teman-teman kalau misalnya boleh jujur ya, setiap minggu pasti ada yang konsultasi dia kena apa namanya, investasi Investasi bodong. bodong, pasti ada. Wow, setiap minggu. Setiap minggu pasti ada orang yang kena investasi bodong dan dia cerita, aku investasi nih kak, kedoknya apalah, mau apa namanya, investasi Bitcoin, tapi sebenarnya bukan Bitcoin yang salah ya, tapi dia menyalahgunakan yang seolah-olah Bitcoin padahal bukan. Terus dia masuk ke katanya saham padahal bukan. Ke obligasi tapi padahal bukan gitu kan. Ada yang berkedok sebagai koperasi bahkan. Kamu bayangin kak, minggu ini aku ada klien dia masuk ke investasinya di koperasi gitu ya, simpan pinjam dan bisa menghasilkan return 10% per bulan. Gila nggak? Kalau per bulan 10%, Masya Allah. Itu udah kaya raya banget Dari dong, ya mana kan? ya? Makanya Iya aku nyampe kayak, banget. ibu beneran 10% bu? Coba kenalin ke saya, barangkali saya mau masuk, saya bilang. Pokoknya teman-teman kalau Lumayan tuh, misalnya cepet ada yang, banget. iya, ada yang berani menjamin investasi teman-teman sampai 20% per tahun, teman-teman harus mempertanyakan investasinya itu seperti apa. Kalau misalnya, Kak, dia masuknya ke saham, bener nih ke saham. Terus gimana caranya dia mengelola? Kan kayak gitu ya. Dia ngambil cuannya dari mana? Emang dia broker saham? Broker saham aja nggak ngejanjiin kayak begitu, ya kan? Nah makanya teman-teman, investasi itu cuma ada dua, yang sifatnya utang sama yang sifatnya jual beli. Yang sifatnya utang udah ketaker dari awal berapa persenannya udah jelas, ya kan? Apa namanya? Kalau yang sifatnya utang yang paling gede, teman-teman mungkin bisa kulik yang namanya peer-to-peer lending. Itu bisa ngasih return cukup Oh oke, iya, P2P ya lending. kan? Bisa tuh diversifikasi ke peer-to-peer lending juga. Kalau teman-teman mau yang lebih gede, pasti yang sifatnya jual beli, yang bisa nyampe 20% per tahun, 30% per tahun, yang sifatnya jual beli bisa nggak? Bisa. Apa itu investasi jual beli? Bisa bisnis, bisa saham. But back again, harus edukasinya benar dulu. Karena 20% per tahun dan secara konsisten lewat saham itu lumayan sulit sebetulnya. Kalau teman-teman bisa melakukan itu, berarti teman-teman udah keren banget. Oke, jadi kembali lagi ya Kak, edukasi itu sepenting itu teman-teman. Jadi jangan ngikutin kata-kata orang. Ya, oke ya, maksudnya bisalah ditampung, tapi kembali lagi teman-teman juga perlu belajar sendiri karena seringkali nih Kak, kita tuh mengambil keputusan itu berdasarkan kondisi emosional kita, bukan Iya, berdasarkan pikiran rasionalnya. betul banget, Kak. Dan itu wajar. Iya, sangat wajar terjadi sih, tapi kembali lagi kita perlu berhenti sejenak, kita perlu mindful dulu sejenak kayak Bener. ini bener nggak nih gitu. Kita perlu melihat gitu, apakah Yes. itu kondisi emosional kita yang bermain di dalam mengambil keputusan atau sebenarnya sudah balance nih antara mungkin emosional dan pikiran kita sama-sama mendukung gitu. Karena yang nggak dipungkiri kalau misalkan kadang perasaan duluan, kita perlu ngecek juga nih pikiran kita sejalan nggak sebenarnya atau jangan-jangan kita mencari alasan-alasan lain untuk mendukung keputusan emosional kita Ya, gitu. Ini kan yang agak benar. bahaya ya, kembali lagi padahal kita perlu melihat Itu juga kondisi kita seperti apa, kita perlu melihat betul. kapasitas diri kita seperti apa. Ya ujung-ujungnya kembali lagi kita perlu meningkatkan self awareness kita, bahkan di dalam perencanaan keuangan pun ya Kak ya. Bahkan ketika kita merencanakan keuangan, misalkan kita main investasi, itu bakal kelihatan juga ya self awareness kita. Maksudnya kalau kita agak-agak impulsif ya, bisa tuh terjunin Hmm. semuanya. Tapi coba kalau misalkan Iya, kita aware, tapi coba kalau misalkan kita aware dulu gitu ya sama kondisi kita, sama tujuan kita seperti yang tadi mungkin disampaikan Kak Rizky, mungkin akan jauh lebih berhati-hati dan baik untuk efek jangka panjangnya gitu ya Kak ya. benar. Dalam mengatur keuangan tuh kita harus conscious ya, harus sadar. Nah, makanya budgeting itu penting, dan yang paling penting dalam budgeting adalah evaluatingnya, ya, mengevaluasinya, ya kan? Gimana progres kita dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, dalam 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu gimana? Dan kalau bisa teman-teman dengan mencatat keuangan, kan teman-teman pasti udah nyampe inilah ya, udah nyampe apa namanya?
pengeng kali kuping kalau perencana keuangan selalu bilang dicatat, dicatat, dicatat gitu. Alasannya kenapa? Karena nanti pencatatan keuangan yang teman-teman udah lakukan, kalau bisa Mm-mm. setiap tahun teman-teman cetak. Hmm. Biar nggak Kelihatan nih lupa, borosnya di biar mana nih, teman-teman, Kak? iya, jadi nanti setiap tahun kan teman-teman harus nge-review. Apa gunanya kita Mm-mm. catat tapi nggak kita save, Mm-mm. Mm-mm. ya kan? Kita nggak bisa look back dan kita Mm-mm. nge-track bagian apa nih yang kita kurang. Nah, sebelum teman-teman misalnya, kalau di sini masih ada yang belum mulai apa namanya membuat financial planning atau baru pertama kali dengar, teman-teman harus melakukan yang namanya auditing networknya kita, kekayaan kita. Nah, karena dari kita mengaudit kekayaan kita pribadi, kita bisa tahu sebenarnya kita tuh tipikal orang yang kekurangan kita tuh apa sih dalam mengatur keuangan, spending kita tuh, habit kita tuh kayak gimana sih? Nah, kayak gitu kayak apa aja yang teman-teman beli ketika teman-teman lagi happy, apa aja yang teman-teman suka beli kalau misalnya teman-teman lagi sedih. Ya kan? Setiap harinya teman-teman tuh gaya hidupnya seperti apa. Dengan kita mengaudit, kita bisa tahu nanti nge-track, oh ternyata misalnya ini contoh kasus adalah saya. Um, saya itu tidak pernah sadar aset saya itu ternyata ada di mainan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman suka dan tahu yang namanya Hot Wheels, ya teman-teman ya, aku tuh ternyata mengkoleksi Hot Wheels itu dari SD. Dan Hot Wheels yang aku punya udah banyak banget. Dan kalau ditotalin dengan valuasi saat ini harganya di Indomaret 30 ribuan, aku itu Hot Wheelsku itu kalau aku hitung satu-satu dengan totalnya itu bisa nyampe harganya nyampe 30 juta rupiah. Itu Wow. banyak banget. Ini kalau misalnya Wah, aku mau liatin sedikit ya teman-teman ya, itu di atas sini tuh. Itu koleksiku yang bagus-bagus gitu. luar biasa. Jadi aku tuh suka banget ngoleksi mainan-mainan gitu kan. Aku suka ngeliatin mobil-mobil kayak gitu kan. Dan aku nggak sadar, cuma masukin setiap ke Indomaret ada yang lucu, ada mobil yang aku suka, beli gitu kan. Nanti ada beli lagi. Nah, teman-teman coba cek deh. Teman-teman ngakuin kayak gitu juga nggak? Kita sebut itu dengan Ganzingus Pins. Hal yang biasanya kita beli dan kita tidak sadar leakingnya apa. Nah, ketika aku sudah menghitung gitu ya kak ya, wow my god ternyata aku tuh borosnya di mainan ini. Padahal cuma 30 ribu. Tapi kalau misalnya 30 ribu itu sekarang kan Akumulasi. udah akumulasi udah nyampe 30 juta. Dan kan nggak semuanya 30 ribu loh teman-teman. Ada yang misalnya yang limited edition gitu kan. Kita dibuat, emosi kita bermain. Balik lagi ya kak ya. Wih Iya. ini edisinya spesial ya kan. Bener. Packagingnya lebih bagus. Akhirnya kayak, beli deh gitu kan. Nggak 1.000 Hot Wheels. Nggak 1.000 Hot Wheels. Nggak nyampe 1.000. Tapi valuasinya kan aku beli ada yang waktu pertama kali aku beli itu harganya masih 14.400. Aku masih ingat masih kecil SD dan aku selalu naik sepeda ke Indomaret gitu kan. Nah itu yang aku lakukan. Nah ternyata sampai sekarang itu habitnya ke bawah. Nah makanya teman-teman coba cek kira-kira teman-teman tuh melakukan apa. Ada orang yang ternyata duitnya itu habis di buku. Ya kan ada lagi yang paling seru yang aku handle. Dia nggak bisa nabung, budget nabungnya itu dikit banget. Pas kita coba recap, kita coba nge-track back gitu ya, usianya masih 27 tahun. Pas aku lihat, ini kamu keuangannya kemana aja sih, aku bingung gitu kan, kok kamu nyampe nggak bisa ya. Oh ternyata dia suka K-pop dan official Oh merchandise-nya iya tuh luar bener. biasa mahal ya. Oh mahal banget. Nah, nanti pas sudah Banget keluar banget ini sih. limited edition, special edition. Beli terus, beli terus, beli Bener terus bener. nyampe. Pas aku lihat, jadi aset kamu adalah K-pop, gitu kan? Ya nggak apa-apa, ya kan kalau misalnya memang punya nilai jual, aku nggak salahin Iya. dong. Ya kan, tapi Bener bener. pertanyaannya adalah itu yang kamu beli, ya kan, merchandise K-pop yang kamu beli itu, apakah punya nilai jual? Apakah kamu mau jual? Jangan-jangan kamu nggak mau jual, berarti kan itu cuma buasin ego. Kalau cuma kayak gitu kan berarti bukan nilai investasi. Kecuali ya gue beli karena nih apa namanya boy bandnya keren, girl bandnya keren, ini limited edition dan ini nanti di secondary market harganya naik. Nah boleh lakuin itu, beli aja. Ya kan buru-buru deh itu beli, abis itu secondary market naikin harganya, nggak masalah. Kan jatuhnya kita berinvestasi kayak gitu. Tapi kalau misalnya Iya iya bener. itu kan ibaratkan ibu-ibu zaman dulu yang beli emas. Ya kan, ibu-ibu zaman dulu beli emas pas ditanya kenapa beli emas, iya soalnya emas tuh nggak pernah turun, ya kan, beli emas tuh nggak pernah salah. Oh iya, pas ditanya kapan mau dijualnya, nggak bakal dijual.
Ya kan? Jadi emas itu bukan Bingung ya. investasi, tapi mereka beli emas Iya. untuk frozen money gitu. Ngebuat uang itu jadinya ngebeku, ya kan? Karena kenapa aku bilang ngebeku? Karena dia nggak bisa lebih tinggi dari inflasi, dia Nggak cuma nambah. standar aja, stagnan, ya kan? Ngikutin inflasi. Dan kalau naik berarti ekonomi sedang tidak baik, teman-teman. Iya, Teman-teman iya, bisa, iya, iya. ya kan kayak misalnya tahun lalu, kalau teman-teman hold gold ya, pegang emas, dari Maret sampai Agustus itu kenaikannya nyampe Iya, 40%, teman-teman. Ya kan? iya naik Tapi kalau banget tuh. teman-teman hold sampai Desember itu cuma 20%, teman-teman cuan. Tetap cuan sih. Yang nggak cuan siapa? Yang Iya. beli pas di harga 1 juta. yang balik lagi gara-gara inget gara-gara kata orang. Iya, benar. Ya kan padahal yang bilang, emas naik nih. Ya karena dia udah belinya dari kapan tahu. Iya. Ya kan, yang Nggak baru beli dilihat yang kapan baru taunya beli itu. sekarang, iya, dia nggak nanya, lu memang beli emasnya kapan? Iya 5 tahun yang lalu, iya kerasa banget cuannya, kayak kan. Tapi Iya. kalau buat orang-orang yang baru beli pas di akhir-akhir tahun, yang gara-gara, wah ada bonus nih, ya kan, gue beli emas gitu kan. Lalu tahun ini ekonomi membaik, jangan harap emas bakalan ngeroket terus, gitu kan, kayak gitu ya jadinya, Iya. ya kan. Iya, iya, benar. Karena kalau Benar emas sih. itu dicarinya susah, makanya nanti dia harganya naik. Tapi kalau uang, kenapa nggak safe? Karena uang tuh bisa dicetak, jadi value-nya bisa turun. Kan sesimpel itu. Oke, next Kak. Takut waktunya habis. Oke. Oke. Kayaknya kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman perseners dan juga sobat finansialku nih Kak. Karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komen kita. Nah, pertanyaan pertama dari Nuryardi. Setiap pengeluaran konsumtif, apakah bisa diposkan sebagai investasi experience? Nah, ini cukup menarik nih, investasi experience. Gimana nih, Kak? Sebenarnya itu bukan investasi, tapi memang teman-teman harus punya budgeting untuk itu. Hmm. Jadi budgeting yang terbaik itu yang ngebuat jiwa kita, raga kita juga happy. Ya, jangan sampai alokasinya kegedean untuk investasi dan teman-teman nggak bisa nikmatin. Paling minim setahun itu harus ada budget untuk liburan. Dan liburannya pun misalnya, kalau teman-teman udah budgetin nih, aku pingin tahun ini ke Bali, let's say budgetnya karena single 5 juta aja udah cukup deh gitu kan untuk 1 minggu misal ya. Lalu teman-teman anggarkan 5 juta. Nanti teman-teman pas nyampe sana habisin 5 jutanya. Nggak masalah, karena emang udah anggarannya. Udah budgeting. Iya, nah makanya kalau misalnya teman-teman mau melakukan hal yang experience kayak gitu, ya boleh-boleh aja, yang penting udah dianggarin. Jangan sampai Iya, teman-teman nggak menganggarkan dan bilangnya, ini boleh nggak? Ya nggak boleh kalau kayak gitu caranya, orang nggak pernah dianggarin, kan kayak gitu. Tapi kalau teman-teman udah nggak nganggarin, iya. tadi siapa namanya? Nuryardi. Nuryardi. Nah, kalau Nuryardi sudah menganggarkan, itu nggak apa-apa. Justru memang teman-teman harus lakuin. Happy kan, itu kan buat happiness kita, biar kita juga tetap sane kan. Jangan gila lah, apa-apa nyari duit mulu yang dipikirin kan, jangan juga. Iya, refreshing sekali-sekali, recharge sekali-sekali Harus, itu nggak harus. apa-apa kok ya, untuk mengembalikan Setiap bulan semangat memang harus ada kembali. budget untuk itu kok. Oke. Jangan Harus hanya diingat. kerja bagai kuda, Iya, tapi jangan juga cuma kita perlu. kerja untuk bayar cicilan ya. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak dari Nila Lestika. Dulu pas masih single bisa banget nabung, tapi setelah berkeluarga butuh usaha banget untuk nabung. Yang udah-udah bocor karena biaya yang tidak terduga. Nah, mungkin kalau untuk case keluarga ini perlu nggak sih Kak dianggarin biaya tidak terduga? Nah, itu biasanya dimasukin ke pos mana tuh Kak? Atau mungkin yang single juga sepertinya perlu ya biaya tidak terduga atau mungkin dana darurat ini. Biaya tidak terduga kan dana darurat ya. Nah, kalau misalnya ternyata habis mulu berarti sudah terkumpul, apakah sudah paling minim 9 kali biaya hidup kalau sudah married. Kalau udah punya anak, minimum 12 kali biaya hidup. Apakah sudah atau belum? Kalau misalnya belum, kita kejar. Itu berarti tujuan keuangan pertama. Yang tadi aku cerita mengenai level keuangan, yang tadi aku bilang kan ke Kak Talia, kalau misalnya masih ada kebocoran di dana darurat, berarti masih di level 2. Ya, jadi kalau misalnya ternyata Kanila sudah ada aset untuk udah ada tabungan untuk investasi, berarti investasi tersebut harus kita kurangin porsinya dan kita tekankan ke dana daruratnya dulu.
Dan make sure Oke. ya dana darurat itu kondisinya betul-betul darurat. Bukan pas lagi ada sale, apalagi Ramadan gini kan. Apalagi pas di Januari banyak yang mau bangkrut ya kan, banyak yang ngejual harga miring. Benar benar Dan benar itu banget sih. dirasa darurat gitu kan ya. Bisa jadi itu menjadi cuan, bisa jadi itu malah jadi petaka buat kita, jangan sampai. Oke, ini ada yang menanggapi Kak tadi waktu kita lagi live. Aku nggak punya dana darurat, tapi udah investasi. Nah, ini dia Kak. Sebenarnya Hmm. nih, baiknya itu kita punya dana darurat, tapi sambil investasi kah? Atau lebih fokus ke dana daruratnya aja dulu, sampai benar-benar full bisa mengcover beberapa bulan biaya hidup kita gitu ya. Misalkan kalau let's say PHK dan segala macamnya, atau gimana nih Kak? Bisa secara simultan kah atau baiknya fullin dana darurat dulu? Baiknya fullin dana darurat dulu. Kalau misalnya kamu udah masuk ke investasi, bukan berarti investasinya nggak sama sekali. Tapi porsinya kita alokasinya let's say 30% untuk investasi, 70% untuk dana darurat. Jadi dana darurat yang harus kita utamakan dulu di fullin. Ya, misalnya kan dari 10 juta udah dipotong biaya hidup cuma ada tinggal 5 juta. Nah, dari 5 juta ini 70% itu atau 80% untuk dana darurat, 20% atau 30% untuk investasi itu boleh. Karena investasi kan yang tadi aku bilang butuh usia ya, maksudnya apa namanya? Experience-nya tuh butuh banget. Kalau teman-teman mulainya kelamaan ya, edukasinya juga kelamaan itu bahaya. Mendingan kita sambil jalan aja. Kan juga nggak kerasa Hmm. waktu ya, nanti juga kan terima gaji dana darurat udah selesai ya udah alokasinya kan bisa langsung cepet ke investasi dan dengan kita berinvestasi dan kita sambil sudah belajar gitu kan itu jadi lebih mindfulness juga buat kita kan untuk lebih aman ketika berinvestasinya. Oke. Halo Kak? Yap, Masih yap. putus-putus kah ini? Tadi agak-agak dari Tadi agak putus, uh, tapi aku uh, apa namanya aman kok aman. Teman-teman kalau putus-putus maaf Oke. ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan pertanyaan Ya, dari Mbak Nila Lestika lagi nih. Untuk bisa dapat edukasi diri terkait investasi, harus sedalam apa sih Kak? Apakah perlu sampai level expert atau beginner sudah bisa? oke, tergantung backgroundnya teman-teman sih. Ada orang yang eh, ternyata dengan kesibukannya itu sulit untuk mengevaluasi misalnya sebuah emiten saham, ya kan? Kalau misalnya orang yang Benar. dengan rutinitas yang padat kayak gitu-gitu, biasanya aku apa namanya memilih untuk mereka belajar reksadana aja dulu. Ya, nanti pelan-pelan mereka belajar di reksadana, baru nanti kita masuk ke saham. Kalau misalnya dia, tapi dia memang harus komit ya, misalnya saya per 3 bulan lah at least, ya kan? Nah, edukasinya harus yang kayak gimana Kak? Edukasinya sebenarnya nggak usah ribet-ribet sih. Yang penting tuh strateginya aja sih teman-teman. Kalau misalnya aku breakdown lagi strateginya, nggak bakal keburu, waktunya udah bakalan habis. Jadi nanti ngobrol aja sama aku ya apa aja yang harus Oke, siap. dipelajarin segala macam nanti kita bahas lagi atau nanti kita mungkin kerjasama sama 1% kita buat kelasnya boleh. Oke, oke, oke. Oke, terus Kak ini ada pertanyaan juga dari Denis Arwan. Hmm. Contoh salah satu investasi yang bisa dijual belikan di umur yang masih 20 dan masih mahasiswa Kak. Karena ya Hmm. mungkin kalau mahasiswa terbatas ya, bisa jadi duit jajan masih dari orang tua ataupun ya pemasukan masih part-time lah gitu. Oke. Okay. Sebenarnya investasi yang bisa dilakukan dibeli umur 20-an semuanya sebenarnya udah murah, udah bisa ya. Mm-mm. Contoh kayak misalnya kita mau beli emas. Emas kan juga ada emas digital. Iya, benar. Jadi affordable banget. Mm-mm. Teman-teman nggak usah beli 1 gram, nggak usah beli 1 kilo. Teman-teman bisa beli 0, gitu kan. Nah, ada di aplikasi di Pegadaian Digital, ada juga di Tanam Duit, ya kan. Ya, teman-teman bisa beli emas digital di situ. Itu pertama. Yang kedua, mau lebih murah lagi, teman-teman bisa beli reksadana. Reksadana ada kok yang mulai dari 10.000, Iya, benar. ya kan. Kalau teman-teman budgetnya nambah lagi sedikit, misalnya 100.000, mungkin teman-teman kalau mau dapat cuan lebih gede, belajar dari peer-to-peer lending. Iya, Ya betul. kan, di peer-to-peer lending 100.000 juga udah bisa chip in untuk investasinya. Lalu nanti kalau teman-teman budgetnya udah nyampe 500.000, udah bisa masuk saham juga. Kita beli emiten-emiten Iya. dengan kapitalisasi, dengan price-nya yang masih relatif murah, ya kan, itu juga bisa.
Jadi Oke. yang bisa dijual belikan balik lagi tergantung tujuannya apa dulu. Kalau misalnya ternyata tujuan jangka pendek, ya udah nanti berarti yang kita jual belikan adalah yang tadi aku bilang. Kita masukin nanti ke Mm-mm. emas, ke reksadana pasar uang atau obligasi, itu aja dulu. Oke, oke. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Kak dari Febriana Safitri. Gimana caranya mengantisipasi outcome yang lebih besar daripada income? Hmm. Outcome Mungkin yang kalau ini lebih case-case besar tertentu daripada ya Kak ya? income. Iya, mungkin ini case Mm-mm. tertentu. Apalagi mungkin case yang kayak gini tuh sering banget yang aku temukan kalau misalnya teman-teman yang apa namanya sandwich generation. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini kalau misalnya yang kayak gitu pasti ini case-nya seperti ini. Nah, kalau misalnya case-nya seperti ini, aku kan nggak tahu ya, Febri, Mm-mm. kondisi keuangan kamu kayak gimana. Tapi kalau misalnya sampai outcome-nya kegedean dan nggak bisa kita press lagi, berarti income-nya juga yang kekecilan. Mm. Logik aja. Ya kan? Perlu Kira-kira memperbesar keran nih. kalau kalau misalnya nggak bisa kita press lagi, dari kita atur anggarannya nggak bisa kita kurangin lagi. Oh berarti berarti memang income kita yang kekecilan, ya kan? Gimana caranya nambah income Mm-mm. gitu kan? Ya berarti kita harus part time, kita harus mulai bisnis, misalnya kayak gitu. Mungkin bisa lakukan itu. Oke, jadi emang Nanti buat ketika teman-teman yang gimana misalnya Kak? udah nanya tapi nggak kejawab karena batas waktu juga, teman-teman bisa langsung DM aja, kita ngobrol aja juga, aku free kok, ngobrol-ngobrol aja santai. Oke. Iya nih Kak, dari Nila Lestika menanggapi sandwich generation butuh berjuang. Iya, memang sih ya, sabar teman-teman. Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir sih Kak dari aku Kak. Menurut Kak Rizky yang mungkin udah kliennya terkait dengan finansial ini udah banyak banget ya gitu kasus-kasusnya, mungkin juga background-background yang sangat beragam. Tapi menurut Kak Rizky sendiri, perbedaan apa sih Kak sebelum dan sesudah berinvestasi untuk anak muda? Yang paling kelihatan itu bedanya apa? Ketika sebelum dia berinvestasi dan sesudah dia berinvestasi. Sebenarnya kayak kita ngelihat orang yang diet, Hmm, ya. mm, Di awal-awal kalau orang yang diet itu kan pasti yang paling susah tuh untuk nurunin berat badannya. Ya kan? Kalau benar-benar. diet itu nggak kelihatan, pasti motivasinya itu berkurang. Tapi bayangin kalau teman-teman diet dan dalam 1 minggu teman-teman bisa langsung turun 2 kilo, misalnya kayak gitu. Padahal ini bukan diet ekstrim ya. Nanti kita malah ngomongin yang lagi perang diet nih. Aduh. Nah, maksud maksud aku kalau misalnya diet itu kan kita pelan-pelan, bertahap. Kita lihat Iya. progresnya tuh sedikit-sedikit. Nanti pas udah kita udah nyampe 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, itu baru kelihatan tuh hasilnya. Badan kita dengan berolahraga tuh baru kebentuk nanti pas di bulan ketiga, biasanya baru bisa kita lihat. Ya kan? Sama halnya dengan berinvestasi. Investasi itu kayak gitu. Teman-teman mungkin kalau misalnya dari awal modalnya kecil segala macam, mungkin teman-teman bakal ngerasa apa ya, kurang bergairah, ya kan? Tapi once nanti teman-teman udah mulai merasakan compound interest-nya, itu baru teman-teman mulai bergairah. Biasanya kalau klien-klien saya itu memang habit, ya kan? Habit itu bisa dibentuk dengan repetition. Makanya kenapa aku selalu bilang kalau misalnya teman-teman ingin cepat dewasa dalam dalam mengelola uang, dalam berinvestasi, kenapa masuknya ke saham? Karena setiap hari info dalam dunia ekonomi itu selalu ada yang baru. Mau nggak mau teman-teman harus baca, mau nggak mau teman-teman harus belajar, ya kan? Dengan kita meripit itu, ya aktivitas kita mengenai ekonomi somehow setiap harinya itu sangat dekat gitu ya. Kita mau nggak mau ngerti, oh kenapa nih ada kebijakan apa nih, sektor apa nih yang berdampak, bla 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 blanya. Nah itu ngebuat kita itu jadi alam bawah sadar kita tuh akan terbangun tuh pola sebagai seorang investornya, ya kan? Perlahan 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 nanti teman-teman ketika udah ngobrol, nanti kalau ketemu kalau ketemu apa namanya sahabat-sahabat lama segala macam, mungkin obrolannya bakal beda. Teman-teman bakalan Iya, ngerti iya. banyak uang, sorry, banyak uang lagi, teman-teman bakal ngerti banyak topik gitu terkait dengan Iya. ekonomi, ya kan? Dan Iya. itu yang ngebuat aku tuh sebenarnya happy dalam dalam mengelola portfolio efek klien-klien, karena mau nggak mau teman klien-klienku jadinya harus kegempur dengan berita-berita ekonomi yang dulunya dia nggak mau peduli sama sekali. Dan ketika dia sudah peduli, dia bakalan ngerti, oh gue mau bisnis nih, kira-kira bisnis yang bakal booming kayak gimana ya. Oh bisnis bisnis gue tuh tadinya skalanya kecil,
UMKM. Tapi sekarang dia mimpinya bakalan, gue pingin perusahaan gue sampai IPO bahkan, gitu kan, bahkan sampai bisa melantai di bursa. Gimana ya caranya? Ya kan, sektor yang dia lakuin, misalnya dia F&B, dia mempelajari saham-saham yang sudah melantai di bursa, kan ada tuh. Mm-mm. Ya kan, nanti strategi perusahaan bakal kayak gimana. Nah, kita kan perahu-perahu kecil nih sekarang. Kita coba naik ke perahu besar, apa yang mereka lakukan, dan kita pelajarin dari situ. Hmm. Oke. Oke, Semoga jadi menjawab ya. iya, menjauh banget sih. Jadi emang berasa banget ya Kak. Maksudnya entah mungkin terkait dengan wawasannya, entah untuk dalam dia mengendalikan diri juga ya, karena kita perlu Mm, melihat kondisi lapangan juga gitu kan. Semakin banyak belajar mm, mungkin akan meningkatkan awareness kita juga bahwa ternyata banyak hal yang terjadi di luar kontrol kita gitu. Mungkin maksudnya bener. kita sudah belajar banyak hal, mungkin kita udah baca-baca banyak hal, tapi ya again gitu. Mm, Masuk ke bursa saham, masuk ke investasi yang mungkin fluktuatif juga, banyak faktor yang mempengaruhi, ya kembali lagi kita cuman bisa ya do the best ujung-ujungnya gitu. Kita kembali lagi kita cuman bisa belajar, mm. kita cuman bisa ya itu meningkatkan awareness lagi untuk bijak di dalam memilih setiap keputusan gitu ya Kak. Salah Yes. satunya mungkin keputusan untuk memilih saham misalnya, memilih investasi apa, atau mungkin memilih untuk Yang paling berbisnis. penting, Misalnya seperti itu ya Kak ya. bener. Yang paling penting Mm-mm. mengetahui diri sendirinya. Jangan ngikutin gaya Benar banget. investasi orang lain. Jangan ngikutin mimpi orang lain. Teman-teman pasti Benar, punya mimpinya benar. masing-masing, dan gak ada yang salah dengan mimpi Mm-mm. teman-teman. Karena Mm-mm. caranya aja yang mungkin berbeda. Makanya itu kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa pakai jasa perencana keuangan untuk kita arahkan. Kira-kira apa namanya, milestones yang harus kita achieve apa aja. Setiap tahun tuh bakal kayak gimana. Nanti kan kelihatan tuh dengan jelas. Oh, ternyata saya kurangnya di mana. Oh, ternyata di pemasukan. Oh ya udah, berarti pemasukan saya harus berapa sih per bulannya paling minim untuk tujuan keuangan saya. Jadi dari situ semuanya udah jelas. End game-nya udah clear dulu. Jadi kalau misalnya nanti end game-nya udah clear, teman-teman juga baru mulainya gitu kan. Kalau teman-teman di sini yang masih kuliah dan baru mau terjun di dunia industri karyawan misalnya atau bisnis gitu kan, teman-teman nggak asal pilih profesi, nggak asal pilih karir, karena blueprint-nya teman-teman udah dibuat, ya kan? Dan teman dari investasi adalah waktu. Makanya kita nggak boleh Benar. buang-buang waktu, teman-teman. Ketika ada orang bilang time is money, it means kalau misalnya diinvestasikan, it's money gede banget itu. Kalau compound, karena compounding interest itu adalah 7 keajaiban dunia, teman-teman. Benar, 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 benar. Dan selain perlu mengetahui tujuan keuangan, kita juga perlu mengetahui tujuan hidup. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung dengan tujuan hidupnya, atau mungkin bingung nih, aku harus berjalan kemana, aku harus ngapain, aku harus gimana menangani masalahku, atau mungkin merasa ada isu-isu dalam dirinya, teman-teman juga boleh banget hubungi 1% untuk ikutan mentoring atau mungkin konseling Yes, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. harus, Oke, harus, harus. nggak terasa, nggak terasa nih Kak, udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol di live IG kali ini. Udah banyak banget nih informasi-informasi, ilmu-ilmu baru yang aku dapatkan, dan juga mungkin teman-teman dari Sobat Finansialku dan juga Perseners. Terima kasih untuk Kak Rizky untuk waktunya di malam hari ini. Terima Makasih kasih untuk banyak, Katalia. sharing-sharingnya, dan sekali lagi mungkin yang bisa aku simpulkan dari sesi kita malam hari ini, kita kembali lagi perlu mengenali diri ya Kak, terlepas dari Betul. entah mungkin untuk tujuan keuangan atau mungkin Yes. tujuan hidup kita, kembali lagi kita perlu melihat diri sendiri dulu. Comparing ke orang lain nggak akan ada habisnya teman-teman. Yang perlu kita lihat adalah perjalanan kita sendiri gitu, apa yang mungkin bisa kita benahi, apa yang mungkin bisa kita pelajari sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita, karena itu akan jauh lebih berimpact untuk kita sendiri gitu, karena bagaimanapun ya hidup kita yang menjalankan gitu ya Kak ya. Betul. Yang penting financial Oke. roadmap-nya teman-teman yang tentukan. Jadi mau bulan apapun sebenarnya nggak ada masalah. Mau Iya, awal iya. tahun, mau Ramadan, mau akhir tahun, nggak ada Benar-benar. masalah harusnya. Iya, mau bulan Ramadan dengan banyak Iya, hampers nggak ada masalah bener. juga Nggak ada harusnya. masalah, nggak apa-apa.
Oke, oke Kak, karena sepertinya sebentar lagi Instagram akan menutup live ini karena sudah lebih dari 1 jam. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Rizky sebagai Kasih perwakilan banyak. dari Finansialku yang sudah sharing-sharing di live IG kali ini. Terima kasih juga untuk sobat Finansialku dan juga perseners yang sudah nonton live IG dan bincang-bincang bersama kami di sesi malam hari ini. Ditunggu untuk screenshot dan story-nya gitu ya, biar nanti kali-kali kan mendapat giveaway dari Kak Rizky untuk Financial Check Up selama 20 menit. Nah, jangan lupa untuk follow Instagram Finansialku juga dan